Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sebuah merek atau branding. Apa sih yang dimaksud dengan merek atau branding itu? Nah, branding itu bukan hanya sekedar nama atau logo saja. Branding itu mencangkup tentang bagaimana persepsi terbentuknya di benak konsumen. Nah, branding itu mencakup dari nilai apa saja, seperti kayak apa yang dipercaya dari merek tersebut gitu. Yang kedua ada ada janji, yaitu apa yang dijanjikan merek tersebut kepada konsumennya. Yang ketiga yaitu ada experience atau pengalaman. Jadi kayak bagaimana konsumen merasa saat berinteraksi dengan merek. Contohnya seperti ini. Bila kita mendengar kata Nike, itu kan berhubungan dengan sepatu. Kayak sepatu olahraga, kayak bersemangat berolahraga begitu. Nah, Nike sendiri kan memiliki slogan tersendiri, yaitu Just Do It gitu. Jadi kayak merek itu buat diingat-ingat kepada konsumen gitu. Nah, mengapa sih branding itu penting? Branding itu penting karena bisa membedakan dari kompetitor ke kompetitor lainnya. Bisa membangun kepercayaan pelanggan, menciptakan loyalitas jangka panjang, menarik konsumen baru lewat daya tarik visual atau pesan. Yang terakhir, memberikan nilai tambah bahkan pada produk sederhana. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur branding. Nah, branding itu ada, yang pertama ada nama merek atau nama brand yang harus mudah diingat, unik dan relevan. Yang kedua yaitu logo, yaitu kayak visualisasi yang simbolik yang bisa mencerminkan sebuah karakter merek tersebut. Yang ketiga yaitu ada slogan, kayak tadi kan Nike kan slogannya Just Do It gitu. Jadi kayak kalimat singkat yang mewakili janji atau nilai utama dari sebuah merek tersebut. Yang keempat yaitu ada warna dan visual. Warna sendiri tuh memiliki makna psikologis. Yang kelima ada tipografi, yaitu pemilihan font yang bisa mempengaruhi kesan profesional, santai, dan elegan. Yang keenam ada packaging atau kemasan. Jadi itu bisa dibuat dengan desain kemasan yang menjadi titik kontak pertama dengan konsumen. Yang terakhir yaitu nada komunikasi. Apakah nada tersebut terdengar santai ataupun formal, bahkan bisa humoris gitu. Selanjutnya ada tahap membangun branding. Nah, tahap-tahap yang pertama yaitu ada penelitian pasar. Kayak siapa sih audiens dari kita, apa kebutuhan mereka terhadap produk kita gitu. Terus siapa kompetitor kita. Nah, yang kedua ada menentukan positioning. Itu seperti apa perbedaan kita dibanding pesaing, apa nilai uniknya yang kita tawarkan gitu. Yang ketiga ada merancang identitas visual, yaitu kayak visual dari logo,
warna, tipografi, dan desain. Yang keempat ada menyusun strategi komunikasi, yaitu ada pesan warna, apa yang ingin disampaikan. Yang keempat ada menyusun strategi komunikasi. Nah, menyusun strategi itu bisa lewat pesan utama apa yang kita ingin sampaikan, atau bisa komunikasi menggunakan media sosial atau bahkan iklan. Yang kelima yaitu ada implementasi. Biasanya bisa diterapkan di produk, layanan, iklan, dan media sosial. Yang keenam ada evaluasi, yaitu mengukur efektivitas branding, mendengarkan feedback dari konsumen, atau bisa melakukan penyesuaian gitu. Selanjutnya yaitu ada strategi branding populer. Yang pertama ada brand extension, yaitu merek meluncurkan produk baru di luar kategori asal. Contohnya seperti iklan Dove, awalnya kan sabun. Nah, sekarang itu ada deodoran, bahkan ada sampo juga. Yang kedua ada co-branding atau dua merek berkolaborasi, yaitu contohnya Starbucks dengan Spotify, lalu ada Nike berkolaborasi dengan Off-White. Yang ketiga ada rebranding, yaitu mengubah identitas utama untuk memperbarui citra. Contohnya seperti Gojek. Gojek itu kan dulu ada stripnya gitu ya, Go Strip Jack. Nah, sekarang tuh diganti dengan Gojek gitu, dan dengan logo barunya juga. Yang keempat ada brand revitalization, yaitu menghidupkan kembali merek lama yang mulai redup. Contohnya Trendvilla dan Champion. Selanjutnya ada kesalahan fatal dalam branding, yaitu yang pertama tidak paham siapa audiensnya. Yang kedua ada tidak konsisten di berbagai saluran. Yang ketiga ada sekedar meniru tren tanpa identitas yang jelas. Yang keempat ada hanya fokus pada visual tetapi mengabaikan kualitas produk atau jasanya. Yang kelima yaitu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada brand identifikasi dengan brand image. Nah, brand identifikasi sendiri itu apa sih? Nah, brand identifikasi itu apa yang merek ingin tunjukkan keluar. Maksudnya itu seperti logo, pesan, dan desain gitu. Nah, brand image sendiri yaitu apa yang benar-benar dirasakan dan dipikirkan kepada konsumen tentang merek tersebut. Contohnya kayak keduanya itu harus selaras gitu. Yang selanjutnya ada contoh studi kasus. Yang pertama tuh ada Apple. Apple tuh kan eksklusivitas ya, kayak eksklusif banget, mahal gitu kan terkenalnya, tetapi banyak yang membelinya gitu.
Dan Apple tuh memiliki desain yang minimalis dan inovasi. Kenapa banyak orang yang beli iPhone ya? Karena kan padahal iPhone sendiri tuh mahal gitu. Nah, mungkin merek Apple sendiri tuh udah memiliki branding yang besar gitu. Jadi kayak konsumen tuh lebih percaya kepada Apple gitu. Selanjutnya ada manfaat jangka panjang branding yang kuat. Nah, itu manfaatnya ada di harga premium. Kalau di harga premium itu konsumen harus mau membayar lebih gitu. Yang kedua ada loyalitas, yaitu pelanggan tetap setia meski ada pilihan lain gitu. Ya kayak Apple tadi kan, sekarang kan yang terbaru ada iPhone 16 ya. Nah, walaupun ada handphone lainnya yang lebih bagus, mungkin ada Samsung, tapi konsumen tuh, orang-orang tuh pada kayak lebih ingin beli di iPhone gitu. Terus ada daya saing, ya itu bertahan di pasar yang ramai. Nah, seperti tadi kan sebenarnya ada kompetitor lain gitu loh selain Apple. Ya, itu kan ada Samsung. Samsung kan itu juga brand terkenal dan juga besar gitu. Dan produknya juga nggak kalah bagus sama Apple gitu. Yang kemudian ada kemudahan ekspansi, yaitu masuk pasar baru lebih mudah. Sebenarnya iPhone tuh agak susah karena masuk Indonesianya tuh lama gitu. Kayak kemarin kan muncul iPhone 16 itu kan nggak langsung di Indonesianya gitu. Jadi kalau mau beli tuh harus PO dulu di luar negeri. Yang terakhir ada aset bisnis, yaitu merek yang kuat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada yang kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.